paling berdisi tinggi dan isi hati dalam bersama kami berenam yang nggak bisa move on dari puisi Hairil Anwar. Jadi guys, hari ini temanya berat, tapi relatable banget nih. Doa dan dia. Doa puisi yang bisa bikin kamu nangis, tapi bukan karena cabai. Tapi gara-gara tersentuh batin dan sadarnya tuh, oh ternyata luka dan iman bisa serupa ya. Amanda kenapa manggil sih? Bukan ya, bukan Iman yang itu ya. Maaf nih. Bisa. Tapi bentar deh. Kalian kenapa langsung kayak dalam gitu deh? Aku tuh di sini masih mikir, dia itu tuh semacam, kita udah enggak ya gitu. Rasya tuh emang relate cepet banget. Tapi emang Khairil tuh puisinya pendek, tapi kena ke core memory. Jadi gini ya guys ya. Bayangkan, Khairil itu kayak cowok rebel tahun 40-an. Biasanya garang dan eksistensialis. Tapi tiba-tiba dia nulis doa. Lembut, rapuh, spiritual. Oke, kita bahas dulu doa. Bait awalnya langsung menggetarkan. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Demi apa ya Khairil bisa serapuh ini? Biasanya tuh dia ngelawan dunia. Di sini dia bener-bener jatuh, bersimpuh. Menurutku nih ya, ini bukan sekedar doa biasa. Ini semacam kayak dialog jiwa manusia, pas sadar bahwa kekuatan egonya tuh udah gak cukup. Aku hilang bentuk remuk. Itu kayak pengakuan bahwa hidup kadang bikin kita tuh hancur lebur. Dan dia tuh nggak nyalain siapa-siapa loh. Dia cuma bilang, aku udah remuk Tuhan, tapi aku masih menyebut namamu. Aduh, kayak yang ngerasa udah berdosa, tapi tetap pengen pulang gitu loh. Iya ya, kata-katanya itu minim, tapi atmosfernya itu kental banget. Imaji, suara batin, bahkan ritme puisinya terasa kayak napas terakhir seseorang perenung gitu. Aku jadi mikir deh, sebenarnya doa ini Khairil nulis pas kapan ya? Pas sakit atau pas lagi galau spiritual? Bisa jadi semuanya sih itu, Je. Tapi satu hal yang pasti ya. Khairil nunjukin sisi dirinya yang jarang dia tampilkan. Yang rapuh, yang butuh pengampunan, yang pulang ke Tuhan tanpa gengsi. Sekarang geser dikit ke dia. Ini puisi yang bisa bikin kita ke trigger. Ya Rasya ya? Iya, sumpah ini tuh kayak ghosting era 1940-an gitu loh. Khairil tuh bilang, dia hilang, aku tandang. Kayak udah ditinggal tapi tetap jalan. Tapi hatinya tetap aja ketinggalan. Dan tahu gak sih, di bait terakhir itu tuh yang paling bikin sesek. Selesai, aku tidak tahu mengapa. Itu tuh bukan clueless, itu tuh bentuk keterpaksaan mengakhiri. Karena memang gak ngerti kenapa semua berubah. Bener, ini tuh puisi yang dingin, tapi nyesek. Nggak ada kata-kata aku masih mencintaimu, tapi justru rasa kehilangannya itu justru makin terasa karena dia nggak bilang apapun. Terus ya, Khairil tuh kayak bukan korban yang nangis, tapi yang jalan pulang malam-malam sendiri sambil nahan rasa patah hati yang elegan. Kalau doa itu kayak pertobatan dari jiwa untuk langit. Dan kalau dia itu untuk kepatahan dari hati untuk bayangan. Coba kita lihat bareng. Kedua puisi ini tuh menunjukkan dua sisi Khairil yang spiritual, yang satunya emosional, tapi dua-duanya tuh sunyi banget. Betul, puisi doa dia pakai bahasa yang lebih simbolik, spiritual, dan mistis. Tapi kalau yang puisi dia justru minimalis dan realistis. Tapi dua-duanya bicara tentang kehilangan. Iya, makanya. Menurutku Khairil tuh nggak pernah basi loh. Dia bisa relevan buat yang lagi quarter life crisis, galauin iman, atau yang habis dicuekin gebetan juga bisa. Puisi itu tuh kayak rumah bagi emosi tahu. Doa rumah buat harapan, sementara dia rumah untuk luka yang gak bisa dijelasin. Tapi Khairil ngajarin kita bahwa nggak semua itu harus dijelaskan yang panjang-panjang. Kadang 8 baris cukup buat nulis seluruh isi hati. Penting itu
jujur sih. Terus ya, kalau kita ngerasa hidup kita lagi chaos banget, mungkin kita cuma butuh nulis puisi kayak Khairil. Atau menurutku cukup bilang aja sih, selesai, aku tidak tahu mengapa. Itu juga termasuk healing sih. Atau nih, bilang aja pelan-pelan, Tuhanku dalam termangu, dan biarkan aja kata-kata itu menemukan maknanya sendiri. Nah, buat kalian yang suka Khairil, coba deh baca lagi puisi, bukan cuma pakai mata, tapi juga hati. Karena Khairil nggak nulis buat dimengerti, tapi dia nulis buat dirasakan. Sampai Itu dia. jumpa. Sampai jumpa Sampai di episode Guys, selanjutnya. sampai jumpa di episode selanjutnya. 1, 2, 3, close the door. Udah?